warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فيا عباد الله
Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami wa tasha'u lahu al-qulub wa tasha'iru minhu al-julud wa tajri lahu al-madami innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Allahumma hadina al-hikmah allati man utiya faqad utiya khairan katsira. Allahumma anfa'ni bima aqulu wanfa'hum bima aqulu yastami'un. Ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat, saudara-saudaraku yang sungguh-sungguh aku cintai dan aku muliakan kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti cinta dan bertambah cinta kita kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti menjauhi maksiat karena takut akan azab Allah di dunia dan akhirat. Takwa dalam arti berinfak di kala lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan manusia, dan takwa dalam arti selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan takwa dalam arti memperbanyak mengingat-ingat kematian, karena syarat kematian tidak harus tua. Yang muda mati lebih dulu banyak sekali, dan syarat mati tidak harus sakit. Yang sehat duluan dipanggil Allah juga banyak. Sebagaimana pohon kelapa, buah yang matang jatuh, putik yang masih muda pun jatuh. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. 3 keberuntungan bagi orang yang banyak mengingat kematian. Dia menyegerakan amal, dia menyegerakan taubat, dan dia merasa cukup dengan rezeki Allah, qanaah dengan rezeki Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Tema Jumat kita adalah fadilah, keutamaan hari Jumat atau malam Jumat, dan amalan-amalan apa yang ada di dalam hari Jumat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Sampai-sampai Allah membuat satu surah ke-62 di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah, yang di ayat 9-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat kepada kalian pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah, segeralah masuk ke dalam masjid. Wadarul baik, tinggalkan jual beli, tinggalkan kantor, tinggalkan bisnis, tinggalkan laptop, gadget, tinggalkan dunia. Wadarul baik, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda dari Abu Hurairah, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi mudkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Nabi bersabda, hari terbaik yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Di hari itulah Adam diciptakan, dan di hari itulah Adam dimasukkan ke surga, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, hari yang paling bersinar di sisi Allah adalah hari Jumat pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis sahih dalam kitab Sahih Al-Jami, Nabi bersabda dari Abu Musa radhiyallahu anhu, "Inna Allah yab'atsul ayyam yawmal qiyamah ala hay'atiha wa yab'atsul jumu'ah zahra'a muniratan li ahliha fayahuffuna biha." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan hari-hari pada hari kiamat atas keadaannya masing-masing, dan Allah akan membangkitkan hari Jumat bercahaya berkilauan, menyinari orang yang senantiasa mengagungkan hari Jumat, lalu mereka pun mengelilinginya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian
Dalam hadis yang panjang dengan sanad yang hasan dari Ibnu Majah, Nabi bersabda dari Abu Lubabah bin Abdul Munzir, "Inna yawmal jumu'ah sayyidul ayyam wa 'adamu 'inda Allah wa huwa 'adamu 'inda Allah min yaumil adha wa yaumil fitr." Sesungguhnya di hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu, pemimpinnya hari-hari, dan merupakan hari yang paling agung di sisi Allah, lebih mulia daripada hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian kata Nabi, fihi khamsu khilal, di dalam hari Jumat itu ada 5 perkara. Khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ila al-ard. Pada hari Jumat pertama, Allah ciptakan Adam pada hari Jumat. Allah turunkan Adam dari surga pada hari Jumat. Allah mewafatkan Adam pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat akan terjadi kiamat. Dan pada hari Jumat terdapat satu saat di mana tidaklah seorang hamba meminta sesuatu kepada selain Allah, di mana tidaklah seorang hamba meminta sesuatu pada saat itu kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkannya. Kita tahu saat itu adalah ketika khatib duduk di antara 2 khutbah, dan di antara waktu asar sampai maghrib di hari Jumat. Pada saat hari Jumat itu terdapat saat di mana seorang hamba memohon kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkannya. Maka kita gunakan kesempatan ketika khatib duduk di antara 2 khutbah dan di antara asar dengan maghrib di hari Jumat, selama dia tidak meminta yang haram, pada hari Jumat tak terjadi hari kiamat. Tidaklah seorang malaikat pun yang dekat kepada Allah, langit, bumi, angin, gunung dan lautan, kecuali semuanya takut dari hari Jumat. Saking mulianya hari Jumat di sisi Allah Ta'ala. Maka ayo bersegeralah masuk ke dalam masjid di hari Jumat. Kita takarrub memohon kebaikan dunia akhirat kepada Allah dengan wasilah memuliakan hari Jumat ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Bahkan di negeri-negeri Timur Tengah sebagian menjadikan Jumat sebagai hari libur, dan kita lihat di CCTV Ka'bah di Masjidil Haram kalau malam Jumat penuh sesak, apalagi di bulan haji, Masya Allah Akbar, dan hari Jumat yang pun penuh. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hari Jumat ini kita berkumpul umat Islam sepekan sekali berjamaah untuk mengingatkan kelalaian kita, mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan jamaah sekalian. Kemudian mengembalikan orang-orang yang kebingungan dan menjelaskan tentang halal dan haram dan hakikat hidup dan kehidupan ini. Kemudian kedudukan seorang hamba di akhirat kepada Nabi SAW dan derajat seseorang dalam melihat wajah Allah di surga tergantung kepada kedekatan mereka kepada imam sholat Jumat dan berpagi-paginya mereka untuk hadir sholat Jumat menghadap Allah Ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Ada ancaman berat bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda dari Abdul Ja'di Ad-Damri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sahih dari Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan At-Tirmidzi, man taraka salata jum'ain tahawudan biha wa Allahu ala qalbi. Barang siapa orang meninggalkan Jumat, sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekannya, maka Allah akan menutup hatinya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dari Ibnu Huzaimah dari Ibnu Hibban, Nabi bersabda dengan sanad hasan sahih dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, Nabi bersabda, man taraka Jum'ah salatan min ghairi udrin fa huwa munafiq. Siapa orang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa udzur, maka dia adalah seorang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Nabi bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis sahih dari Abi Ya'la secara mauquf dengan sanad sahih, Nabi bersabda, man taraka Jum'ah salasa jum'ain mutawaliyatin faqad nabada al-Islam wara'a dhahri. Siapa orang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka sungguh dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian apa amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh sunnah di malam Jumat atau di hari Jumat? Yaitu mempersiapkan hari Jumat sebelumnya
kita dengan sungguh-sungguh memperbanyak istighfar, mempersiapkan pakaian kita untuk hari Jumat dan sebagainya, memperbanyak tasbih, taubat, kemudian masuk ke masjid di hari Jumat awal waktu, kemudian membanyakkan sholawat kepada Nabi SAW dan membaca Al-Quran, terutama surah Al-Kahfi. Nabi SAW adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin penghulu para nabi, sedangkan Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin penghulu hari-hari. Maka Nabi bersabda, "Akhirus salata alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah." Perbanyaklah shalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, atau Allah akan memberi rahmat kepadanya 10 kali. Hadis hasan. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Barangkali hadirin ada yang memiliki anak buah, ada karyawan, suruhlah karyawan untuk mendatangi Jumat lebih pagi daripada hari-hari yang lainnya, karena ini ada kemuliaan. Dan insya Allah dengan meringankan atau mengurangi sedikit waktu di hari Jumat bagi karyawan, mudah-mudahan omset, income, revenue, keberkahan rezeki bagi perusahaan itu akan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda dalam hadis lain, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumil Jum'ah." Perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat, karena salawat umatku disodorkan kepadaku, kata Nabi, setiap hari Jumat. Barang siapa paling banyak bacaan salawatnya kepadaku, maka dia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Hadis hasan riwayatihi dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan salawat yang paling bagus, salawat yang dianjurkan oleh Nabi adalah salawat kita di dalam salat, dalam tasyahud awal atau akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Amalan di malam Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi, surah ke-18, yang di dalamnya di tengah adalah tengah-tengah Al-Quran, yaitu al-yatarattaf, hendaklah kalian berlemah lembut. Dan di dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi, dan di dalamnya ada doa Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmah, dan berilah kami jalan keluar atas persoalan kami. Kemudian ditidurkan Ashabul Kahfi itu sekian ratus tahun bersama anjingnya. Kemudian ada kisah Musa diajar ilmu hikmah oleh Khidir, dan di situ Musa mendapatkan ilmu hikmah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda, "Man qara'a surah Al-Kahfi lailatal Jumu'ah, adwa'ahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa orang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka dia disinari oleh cahaya antara dirinya dengan Baitullah atau Baitul Atiq. Amin ya rabbal alamin. Hadis sahih dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a surah Al-Kahfi yaumal Jum'ah, adwa'ahu minan nur ma bainal jum'atain." Sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka ada cahaya yang meneranginya di antara 2 Jumat. Amin ya rabbal alamin. 2 cahaya di antara 2 Jumat. Ini berarti wallahu a'lam, barangkali adalah perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, sholat subuh yang paling bagus adalah sholat subuh berjamaah di masjid di hari Jumat tadi pagi dan subuh Jumat berikutnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda dengan sanad sahih dalam kitab Sahih Al-Jami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Afdhalus salawat indallah salatus subhi yaumal jumu'ah fi jamaah." Sungguh salat yang paling utama di sisi Allah adalah salat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Selanjutnya dalam sebuah hadis mengenai keutamaan mendatangi salat Jumat di awal. Jangan sampai kita masuk Jumat ketika khatib sudah naik mimbar, tetap dia berpahala Jumat. Namun malaikat sudah menutup catatan amalnya, maka tidak termasuk yang dicatat malaikat dalam catatan amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis
Sahih dalam Sunan Abu Dawud, Sahih Sunan Abu Dawud, Nabi bersabda dari Aus bin Abi Auf al-Thaqafi, "Man ghassala yawmal jumu'ah wa ightasala thumma baqara wa ibtaqara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutbatin 'amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Amin ya Allah. Barang siapa orang mandi di hari Jumat dan keramas, kemudian dia berangkat berpagi-pagi agar mendapatkan awal khutbah, dan dia berjalan tidak berkendaraan, dan dia mendekat dari imam lalu mendengarkan khutbah, tidak disebutkan dengan selain khutbah, maka untuk setiap langkahnya dinilai pahala amal setahun dengan berpuasa dan sholat malam qiyamul lail dalam setahun itu. Dengan wasilah, dengan sebab kita masuk masjid pagi-pagi awal, atau jam 9 atau jam 10, atau kalau di kantor ini jam 11, maka diberi pahala seperti puasa setahun dan qiyamul lail setahun. Bayangkan 4 Jumat dalam 1 bulan misalnya, maka dia seperti 4 tahun berpuasa atau 4 tahun berqiyamul lail. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa ada malaikat yang menjaga di setiap pintu-pintu masjid di hari Jumat. Dalam hadis, ala kulli babin min abwabil masjid malakun yaktubul awal wal awal mathal jazura thumma nazzalahum hatta saghara ila mathalil bayda fa idza jalasa al-imam tuwiyat as-suhuf wa hadarud dilal. Kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, pada setiap pintu-pintu dari pintu masjid terdapat seorang malaikat yang mencatat siapa yang paling pertama masuk masjid dan siapa berikutnya. Yang masuk masjid di awal-awal, maka dia seperti bersedekah unta. Kemudian berikutnya menurun derajatnya hingga dia mengecil seperti mensedekahkan telur. Maka apabila imam telah duduk di mimbar, maka ditutuplah buku-buku catatan mereka dan mereka hadir mendengarkan khutbah. Malaikat pun ikut mendengarkan khutbah. Allahu akbar walillahil hamd. Di antara kita ada malaikat-malaikat yang baik yang tidak terlihat dari mata. Mereka sudah mencatat di dalam buku mereka tentang kita yang hadir dan mereka sekarang untuk mendengarkan khutbah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Selanjutnya ada sebuah hadis dengan sanad yang hasan dalam kitab Sahih wa Dhaiful Jami', dalam kitab Asy-Syamilah juga. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau lailatul Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allah taala fitnatul qabr, kecuali Allah akan bebaskan dia dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dengan husnul khatimah, dengan mudah sekarat kita, dengan gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di malam Jumat atau di hari Jumat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita muliakan, kita agungkan hari Jumat ini dengan awal masuk ke dalam masjid
Kemudian yakinlah itu keberkahan dari Allah sesuai firman Allah dan sabda Nabi. Dan insya Allah beberapa hari lagi kita atau Idul Adha, hari penyembelihan kurban, akan mendatangi kita. Disunnahkan bagi kita yang tidak berhaji untuk puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji sudah wukuf di padang Arafah, Al-Hajj Arafah. Maka ayo kita berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Insya Allah kalau tidak ada perubahan waktu, kita ikut wukuf sesuai dengan wukufnya pada Arafah di Saudi. Tanggal 4 Oktober insya Allah kita akan puasa Arafah, dan tanggal 5 Oktober kita melaksanakan sholat Idul Adha. Maka puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah atau bertepatan insya Allah 4 Oktober sama dengan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang pada Nabi. Artinya ada penjagaan Allah di setahun yang akan datang insya Allah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa atiuh. Di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah disunnahkan kita memperbanyak tahmid, tasbih, tahlil dan takbir. Kemudian bagi yang niat berkurban, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 disunnahkan dari hadis Ummu Salamah, disunnahkan oleh Nabi tidak mencukur rambut atau bulu di badan dan tidak memotong kuku. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa atiuh. Yang sampai kepada Allah dalam kurban ini bukanlah dagingnya atau darahnya, tetapi takwanya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ahlil kafara wa ansuril mu'minin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fil Filistin, fil Gaza wa fi kulli makan alladhina yujahiduna fi sabilik. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Janganlah kau belokkan hati kami ya Allah sesudah Engkau beri kami nikmat iman Islam ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Engkaulah pembolak-balik hati ya Allah. Tetapkan, teguhkanlah hati kami untuk selalu taat di jalan agamamu ini ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma khtim umurana bi kalimati la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma a'inna ala sakaratil maut. Allahumma ighfir lana warhamna alhiqna bir rafiqil a'la. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma qfina bil halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma habib ilayna al-iman wa qarrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i